Gus Kautsar, ulama muda dari Ploso yang dikenal dengan kedalaman ilmu dan kesederhanaan. Gus Kautsar lahir dengan nama lengkap Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar, pada tanggal 22 November 1985, di sebuah desa religius yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa Timur, yaitu Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Meski dalam narasi awal seringkali tertulis, Jawa Tengah, sebenarnya Ploso termasuk wilayah Jawa Timur, yang terkenal karena keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah, salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di kawasan tersebut. Ia adalah putra dari pasangan Kh. Nurul Huda Jazuli dan Hajah Lailatul Badriah Jazuli, keluarga yang sangat terpandang dalam dunia pesantren dan dikenal luas karena kiprah keulamaan dan dedikasinya terhadap pendidikan Islam. Kh. Nurul Huda sendiri merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan pesantren Al-Falah, penerus dari Kh. Jazuli Usman, pendiri pesantren tersebut yang dikenal sangat tegas dalam hal keilmuan dan kedisiplinan santri. Sejak kecil, Gus Kautsar sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ilmu agama. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah akrab dengan kitab-kitab kuning dan turats klasik. Ia tumbuh di lingkungan yang benar-benar syarat dengan suasana keilmuan. Tidak hanya dari sang ayah, Gus Kautsar juga menerima tempaan dari para kiai senior di Ploso yang dikenal sangat ketat dalam menanamkan adab, akhlak, dan keilmuan santri. Selain sebagai putra seorang ulama besar, Gus Kautsar juga memiliki seorang adik laki-laki yang tak kalah menarik. Adik kandungnya ini ternyata merupakan teman dekat dari Gus Ikdam, ulama muda karismatik dari Blitar yang kini sangat populer di kalangan anak muda. Kedekatan ini menunjukkan bagaimana jaringan persahabatan di kalangan para Gus muda dari pesantren saling terhubung dan saling memperkuat, membentuk barisan kultural spiritual baru dalam dunia Islam Nusantara. Pada 1 Januari 2004, dalam usia yang tergolong muda, Gus Kautsar mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi perempuan salihah bernama Ning Jazilah Anahdliyah, putri dari Kh. Abdul Hamid Baidawi, seorang tokoh ulama dari Lasem, daerah pesisir utara Jawa yang memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam dan basis kuat Nahdlatul Ulama, NU. Dari pernikahan yang syarat dengan nilai keulamaan dan keberkahan ini, Gus Kautsar dikaruniai 2 orang anak, Ning Chasna Nailufer dan Gus Nayef Sambudigdo. Anak-anak ini pun kini tumbuh dalam lingkungan pesantren, menunjukkan potensi menjadi generasi penerus perjuangan ilmiah dan spiritual orang tuanya. Gus Kautsar bukanlah figur publik yang gemar tampil di media besar atau panggung nasional. Meski begitu, ia cukup aktif berdakwah melalui media sosial, khususnya lewat akun Instagram pribadinya Teras Gubuk. Akun ini telah diikuti oleh lebih dari 55.500 pengikut, dan menjadi ruang virtual tempat Gus Kautsar menyampaikan nasihat, kutipan hikmah, dan refleksi spiritual yang menenangkan. Ia kerap menulis dengan gaya khas santri, sederhana, apa adanya, tapi menusuk ke hati. Pendidikan, menempuh jalur tradisional santri murni. Dalam hal pendidikan, Gus Kautsar bisa dibilang sebagai sosok yang murni pesantren. Ia tidak menempuh jalur pendidikan formal yang menghasilkan ijazah, tapi justru menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengaji dan mendalami kitab. Ia dikenal sebagai santri yang sangat tekun, dan sejak muda sudah memiliki semangat membaca dan menghafal luar biasa. Dalam tradisi Ploso, para santri dibiasakan untuk melalar kitab, membaca dengan lantang, muhbarah, diskusi lisan antar santri, serta tarbitah, berkoneksi batin dengan guru, yang semuanya membentuk kepribadian Gus Kautsar menjadi sangat kuat dan stabil secara mental spiritual. Karir dan pengabdian, subpondok dan jejak harisma. Kini, Gus Kautsar tengah mengemban amanah sebagai kepala subpondok di pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri. Di bawah kepemimpinannya, ratusan santri belajar dan dibina tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam nilai-nilai adab, ketelatenan, serta keistiqamahan. Sebagai tokoh muda pesantren, Gus Kautsar juga aktif dalam struktur organisasi keulamaan. Ia tercatat sebagai anggota pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Timur, salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga moderasi beragama dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara. Gus Kautsar dikenal memiliki wibawa khas, kalem tapi tajam, tidak banyak bicara namun kata-katanya seringkali menggugah. Wajahnya yang bersih, senyumnya yang tenang, dan sorot matanya yang tajam namun menyejukkan menjadi kesan mendalam bagi siapapun yang pernah bertemu langsung dengannya. Banyak orang yang datang jauh-jauh ke Ploso bukan hanya untuk mengaji, tapi juga untuk ngalap berkah dari karisma dan doa beliau. Gaya dakwahnya lebih banyak lewat pendekatan tafakur dan perenungan spiritual, bukan melalui ceramah bombastis atau panggung-panggung besar. Ia lebih menyukai duduk di teras rumahnya yang sederhana, tempat yang ia sebut sebagai teras gubuk, sambil berbicara santai dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai penjuru. Ceramah Gus Kautsar, hikmah lugas dari teras gubuk. Ceramah-ceramah Gus Kautsar memang tidak banyak tersebar luas seperti ulama yang sering tampil di layar kaca. Namun,
Justru dari kesunyian itulah muncul mutiara hikmah yang sangat dalam. Banyak yang mencatat bahwa gaya ceramah beliau lebih seperti obrolan hangat di sore hari, bukan seperti khutbah yang berat atau penuh tekanan. Ia berbicara dengan santai, tapi isi ceramahnya seperti menampar lembut jiwa yang lalai. Dalam salah satu pengajiannya di teras, beliau pernah berkata, "Jangan takut tidak dikenal manusia, takutlah kalau kamu tidak dikenal Allah. Follower MU boleh ribuan, tapi kalau engkau bukan kekasih Allah, maka semua itu hanya fata morgana." Kalimat itu, yang diucapkan dengan tenang dan lirih, justru membuat banyak santri menangis. Mereka merasa diingatkan bahwa dunia digital dan media sosial kadang membuat kita terjebak dalam pencitraan, padahal yang paling penting adalah mak kita di hadapan Allah. Di kesempatan lain, saat berbicara tentang keistiqamahan, Gus Kautsar mengutip perkataan ulama besar. Orang yang istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang setiap kali jatuh, dia segera bangun dan kembali kepada Allah. Ceramah-ceramah ini seringkali viral karena diunggah oleh para santri melalui potongan video singkat. Bahkan, beberapa cuplikan hikmah dari Gus Kautsar telah digunakan sebagai status WhatsApp, caption Instagram, dan bahkan kutipan di spanduk kajian. Kehidupan di pesantren, dekat dengan santri, jauh dari formalitas. Meskipun menjabat sebagai kepala subpondok, Gus Kautsar tidak pernah menjaga jarak dengan para santri. Justru ia dikenal sangat akrab dan merakyat. Banyak santri yang dengan mudah duduk di dekatnya sambil membawa secangkir kopi atau sekadar menyalami tangannya di sela-sela waktu kosong. Santri di Peloso punya banyak kisah lucu dan mengharukan tentang beliau. Suatu malam, ada santri yang ketahuan mencuri mie instan dari dapur umum. Santri itu gemetar saat dipanggil ke kamar Gus Kautsar. Tapi alih-alih dimarahi, Gus Kautsar justru berkata, "Kalau lapar, bilang. Aku juga dulu sering ngiler lihat mie, tapi malu ngambil. Jangan curi, minta saja." Lalu Gus Kautsar menyuruh santri itu makan mie bersama sambil ngobrol. Sejak malam itu, si santri jadi sangat dekat dan rajin mengikuti pengajian Gus Kautsar. Inilah sisi lain dari beliau, mendidik dengan hati, bukan hanya dengan aturan. Gaya mengajar, klasik tapi dalam. Metode pengajaran Gus Kautsar sangat kental dengan gaya salaf, tradisional. Ia tidak banyak menggunakan alat bantu digital atau slide presentasi. Ia lebih suka membaca langsung kitab kuning, baris demi baris, lalu menjelaskan maknanya dengan bahasa yang mudah dipahami. Demikianlah sekelumit kisah tentang Gus Kautsar, seorang ulama muda dari Peloso yang tidak hanya mewarisi ilmu dan karisma dari keluarganya, tetapi juga melanjutkan tradisi besar pesantren dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Di tengah arus dunia digital dan gemerlapnya popularitas, Gus Kautsar memilih jalan sunyi, istiqomah dalam keilmuan, merawat tradisi, dan menyebarkan cahaya dakwah dari sudut-sudut gubuk yang meneduhkan hati.